Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang seandainya Yesus gagal ketika dicobai iblis. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus yang adalah Allah dicobai oleh iblis. Ia dicobai dalam 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara dapat membaca kisah pencobaan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4. 3 area pencobaan itu merupakan 3 area yang sama yang dicobai oleh iblis kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah yang terlarang. Keinginan daging karena buah itu nampak enak untuk dimakan. Keinginan mata karena buah itu indah kelihatannya. Dan keangkuhan hidup karena buah itu akan membuat mereka sama seperti Allah. Adam dan Hawa gagal karena mereka ingin menyamai Allah. Iblis pun juga gagal dalam hal yang sama, yaitu ingin menyamai Allah hingga akhirnya ia mengalami kejatuhan ke bumi. Dalam kesemuanya itu, ada unsur kesombongan yang menyebabkan kejatuhan. Ketika Allah menjadi manusia, yaitu pribadi bernama Yesus, ia pun dicobai dalam hal kesombongan. Meskipun ia adalah Allah, namun ia merendahkan dirinya sehingga ia menang atas pencobaan iblis. Ia tidak terpancing untuk membuktikan dirinya sebagai Allah. Meski ia sebenarnya dengan mudah saja dapat membuat batu menjadi roti, dapat menjadi marah pada iblis dan menunjukkan kemahakuasaannya sebagai Allah. Namun itu tidak ia lakukan. Ia begitu agung dan suci, tidak dikalahkan oleh olok-olok dan godaan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang terjadi bila Yesus gagal dalam pencobaan yang ia alami itu? Berikut ini ada 3 akibat bila Yesus mengalami kegagalan saat dicobai iblis. Yang pertama, Allah tidak dapat membuktikan dirinya mampu mengatasi pencobaan iblis. Jika Yesus menuruti perkataan iblis, maka itu artinya bahwa Allah gagal membuktikan kesanggupannya dalam menghadapi pencobaan. Allah akan menjadi sama dengan Adam yang gagal dan jatuh dalam dosa. Oleh karena Adam, semua manusia masuk ke dalam penghukuman dan maut. Dan jika Yesus gagal, maka tidak akan ada perbedaan. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak gagal. Ibrani 14 ayat 5 berkata bahwa ia telah dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, jika Yesus gagal, maka Yesus tidak layak menjadi penebus dosa manusia. Syarat bagi penebus dosa adalah tidak berdosa. Saya pernah menjamin seorang narapidana yang asimilasi keluar dari penjara. Syaratnya adalah saya bukan narapidana. Dan bila narapidana itu lari, maka saya akan masuk penjara menggantikan dia. Syarat bagi seorang penjamin narapidana adalah orang yang tidak bersalah. Ini merupakan gambaran sederhana tentang karya penebusan Kristus bagi kita. Kita yang berdosa dan seharusnya dihukum, menjadi terbebas karena ditebus oleh Tuhan Yesus. Ia adalah penjamin kita. Dan lebih daripada itu, ia adalah penebus kita. Ia mati menggantikan kita sebagai terhukum,
Jika Yesus gagal dalam pencobaan iblis, maka ia berbuat dosa. Dan itu artinya ia sama dengan semua manusia yang telah berdosa, sehingga tidak akan layak menjadi penebus dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus menang atas pencobaan iblis, sehingga ia layak menjadi penebus dosa kita. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus adalah penebus kita, yang tidak bernoda, tidak bercacat. Ia tidak berdosa. Yang ketiga, saudara, jika Yesus gagal dalam pencobaan iblis, maka tidak akan ada harapan bagi kita. Seandainya Yesus gagal dalam pencobaan itu, maka artinya tidak ada harapan bagi masa depan kita. Sebab kita akan mati dalam dosa dan tidak ada yang menyelamatkan kita. Siapakah yang dapat melepaskan kita dari jerat dosa dan maut selain daripada Kristus Yesus, penebus kita? Jika ia gagal dalam pencobaan itu, maka dosa dan maut akan tetap berkuasa atas kita. Dan kita sendiri tidak dapat melepaskan diri kita dari jerat maut dan ikatan dosa itu. Tapi syukur kepada Tuhan karena ia telah menang atas pencobaan, sehingga ia memberikan kita pula kemenangan atas segala pencobaan iblis. Bahkan terlebih dari itu, ia telah menebus kita dari dosa, sehingga dosa dan maut tidak lagi menguasai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh-Nya, marilah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk menang atas setiap pencobaan iblis. Matikanlah segala keinginan daging yang berdosa. Jagalah hati dari segala keinginan mata serta kesombongan hidup. Rendahkanlah diri kita sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati bagi kita. Bersyukurlah senantiasa karena Tuhan telah menang atas setiap pencobaan iblis. Itu artinya bahwa kita punya harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah kehidupan kita mulai saat ini dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita oleh karena Yesus telah menang atas setiap pencobaan. Ketika kita dicobai dalam hidup kita, maka kita punya teladan, yaitu Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Ia tahu apa yang kita alami sebab ia pernah mengalaminya. Dan itu memberikan kepada kita jaminan bahwa kita juga mampu menang atas segala pencobaan iblis. Oleh karena Kristus Yesus memberikan kepada kita kemenangan itu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami. Karya dalam kehidupan-Mu, kemenangan-Mu atas setiap pencobaan, memberikan kami pengharapan dan kepastian bahwa kami pun akan menang atas setiap pencobaan iblis. Terima kasih buat karya penebusan-Mu. Engkau telah menebus kami dari dosa dan dari segala jerat maut. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami jaminan hidup yang kekal di dalam Engkau. Engkau adalah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Engkau penebus kami yang kudus, Allah kami yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk hidup selalu dalam kerendahan hati, meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini.
dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.